Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan berdoa sampai pernikahan. Shalom. Semuanya pulang kita. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu hari ini tempat ini ada sukacita? Ada. Kalau ada sukacita, silakan lambaikan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yuk kita bagikan sukacita ini ke teman-teman kita yang di samping kanan kiri. Yang belum kenalan boleh kita kenalan. Supaya saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita boleh bertepuk tangan, boleh mengangkat tangan. Mari masuk ke gerbangnya. Mari masuk ke gerbangnya dengan hati
Terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh datang di PDPKN ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Karena firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir bersama kami. Kami yakin Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami yang kelelahan. Engkau akan memberikan kesembuhan bila kami menderita sakit. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang memberi kekuatan kami. Tuhan, kami juga berdoa di tempat ini, biarlah malaikat Tuhan menjaga, dijauhkan dari segala hal-hal yang mengganggu, dan biarlah pikiran kami, hati kami hanya tertuju padamu. Kami percayakan semuanya ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya Roh Kudus juga akan mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, kami melihat begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu yang tak pernah bisa kami bayar. Kebaikan-Mu selalu ada untuk kami. Sehingga kami ingin setia kepada-Mu Tuhan. Ingin setia sampai akhirnya. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi? Selidiki
Tapi kami sering Tuhan mengecewakan hati-Mu. Kami sering membukakan hati-Mu, tidak hanya dengan perbuatan kami, bahkan dalam pikiran kami pun kami sering mengecewakan. Ampuni Tuhan kalau kami sering berkata-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering membuat Engkau marah, sedih dan kecewa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, selama ini kami kadang-kadang tidak berbakti kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali kami sombong, seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering mengeluh, bersujud-sujud dan tidak bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas keegoisan kami, atas ketidakpedulian kami kepada sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Mahaniah, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mengangkat saya pada Allah pemerintah. Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih mengampuni dosa kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah mengampuni dosa kami dengan kematian-Mu di kayu salib, dengan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti, selalu baru di setiap kami. Bahkan dalam tengah kekelaman, Engkau selalu bersama kami. Sampai rambut memutih pun, Engkau akan menggendong kami, sehingga kami tak akan pernah bersedih, bersyukur padamu. Yesus, Kaulah sahabat kami.
Ya Tuhan, terima kasih. Tak akan habis-habisnya kami akan selalu bersyukur dan bersyukur padamu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami serta penyertaan-Mu untuk pimpin dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kesehatan yang telah Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas udara yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menikmatinya tanpa henti. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kebaikan-Mu tidak akan pernah bisa diukur. Bahkan sedalam lautan, kami setinggi gunung, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Sehingga kami tak akan pernah berhenti mulut kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Hanya kepada-Mu kami percaya. Terima
Yesus, Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak kita puji dan sembah. Dengan bangkit berdiri, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Bersama alam semesta, kami persembahkan penyembahan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau berkata di atas puji-pujian kami. Alam semesta melukiskan kebesaran
kasih Tuhan, Engkau sudah melawan kami. Engkau sudah masuk ke dalam hati kami. Tuhan, persiapkanlah hati kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda dan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Agus. Urapi Romo Agus, biarlah setiap perkataan yang akan disampaikan adalah sabda-Mu sendiri, sehingga sabda-Mu ini menjadi kekuatan, membuat kami semakin hari berjalan bersama-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, shalom. Berkah dalam. Anda tahu kenapa saya duduk? Karena saya dibawain kitab suci yang sangat besar oleh Mbak Ana. Terima kasih Mbak ya buat ibu ini. Hari ini tema kita apa sih? Berbuat baik dalam diam. Baik, saya itu mencoba menyiapkannya. Berbuat baik dalam diam, itu kan? Gak pernah jadi renungan saya tentang itu. Jadi saya ini baru krekel-krekel, bukan renungan yang jadi. Karena nanti saya ingin menceritakan pengalaman-pengalaman kontradiktif tentang itu. Nek aku apik, wong kudu ngerti. Apakah itu jelek? Enggak loh, kan kesaksian, bener gak? Nah nanti kita diskusi. Maka saya tidak akan memberi sesuatu kecuali bahwa kita sharing ya, supaya saya mendapatkan sesuatu. Saudara kalau tema yang sama, saya bisa lebih matang begitu atas bantuan Anda semua. Amin. Nah saya akan mendasarkan perbincangan kita berbuat baik dalam diam itu dari Injil Matius. Injil Matius soal hal sedekah sih ya, hal sedekah. Matius bab 6 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tanganmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah saudara-saudara, kalau dari firman ini menjadi jelas bahwa sing apik, sing becik kuwi nek Anda gawe melakukan hal yang baik, jangan sampai diketahui orang kebaikan kita. Itu kan? Gampang dicerna. Saya akan melanjutkan lagi mensaya jedro tentang garam dan terang. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bersinar di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hati saya, wadalah gitu kan. Di satu sisi menjadi garam, ambyur ajer tidak bisa dilihat, tetapi mempengaruhi menjadi influencer yang mengubah orang, yang mewartakan keselamatan lewat keterlibatan, gitu kan? Garam. Tetapi juga kamu adalah terang dunia yang menerangi. Lihat, ini bukan soal berbuat baik, itu dia lihat. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Rupa-rupanya tentang berbuat baik dalam sunyi, dalam diam, tidak diketahui orang, dan berbuat baik supaya orang melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang saya lakukan, dua-duanya baik. Amin. Yang kemudian yang membedakan adalah motivasi di balik ini. Motivasi di balik ini. Anda tahu bahwa saya adalah seorang YouTuber. Ya kan, sudah pernah lihat YouTube saya? Harus dong, ya, sehari-hari. Tiap jam 9:30 malam saya berdoa bersama Anda secara virtual streaming 20 jam 9:30 malam. Dan tanggal 22 Juni nanti ulang tahun yang ketiga doa itu tiap malam. Nek kumpul sesasi sepisan sing teko 70 ora gumbuni. Ya kan? Sing gumbuni iki sampe bengi sing teko 400 500 lagi gumpul ben bengi. Ya kan? Tepuk tangan di situ aja. Karena saya YouTuber, karena saya mengajak doa dalam perjumpaan virtual tiap malam, apa yang kemudian saya menjadi dikenal. Orang menelpon, orang WA, orang ingin ketemu di Wonogiri dari aneka kota untuk ngobrol, untuk melihat orang bagus sih komunikasi kok, woi bagus nenek video begini, ajar ya. Tetapi lihatlah, dan saya selalu mempromosikan karena ini hal yang baik, ya kan? Saya ingin bahwa saya selalu mengatakan silakan hanya kirim WA kalau Anda itu mau doa. Itu tak sembayangi. Kirim doa saja, kirim WA saja. Titik. Baik gak? Baik. Mungkin TK itu aku ora sembayang selama 3 tahun itu dalam doa Quran live setiap malam itu tidak mudah ya. Karena ada rapat, ada perjalanan. Mungkin nanti menerangkan aku mandek ninggalan. Yuk doa. Jam 9:30 sebelum sampai ke Wonogiri. Pokoknya 9:30 malam udah doa. Rapat-rapat aku diminta izin keluar untuk berdoa jam 9:30. So ngantuk banget. Ada yang pernah menghitung promo malam ini menguap 19 kali. Ya, promo ini rekor sih promo 29 kali. Karena itu kalau sudah mengantuk orang itu ditahan. Padahal khawatir nek ngantuk wis bayang. Atau anak lu hilang kesadarannya. Sampai 29 kali bayang kok. Demi sengsara Yesus yang pedih.
bebaskanlah kemot. Tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia gitu kan. Saben ucapan pengluru mangko, pengluru mangko, banyak sekali. Sampai saya itu bukan tipe berdoa sebenarnya. Tipe neromagus itu bulan-bulan, ya kan? Ya, tetapi begitu saya mengambil keputusan waktu Delta, waktu COVID Delta, aku bisa ngopo yo, yang Delta ini, metu yo beti, nandangi perno-perno yo ora mungkin, wong semua orang mengambil jarak. Ini kok sampai di bawah ono sirine, kui, terus nek maca grup-grup WA, iki mati ya, bener ya? Sangat jeram waktu itu. Ya, saya juga tercekam, jurah apa yang bisa saya persembahkan untuk mereka yang berjuang. Akhirnya saya mengambil keputusan pribadi bukan gereja. Aku ingin supaya karena iso di live streaming gratis lewat itu, kita live streaming. Saya tidak menduga bahwa yang itu banyak. Waktu Delta itu bisa 1.000 sampai 2.000 loh, sampai 3.000 tiap malam. Bayangkan. Itu bisa mirror yang berbeda sama tiap malam. Sekarang tinggal 500, 600 yang live tinggal 250, 300 tapi itu juga masih kok. Nah, saya mungkin stop baru 3 hari. Ibu meninggal, kemudian saya perjalanan ke Eropa, tidak mungkin kan? Dan satu lagi saya lupa, baru 3 kali, nah, tidak doa. Baik, dan saya memberi kesaksian dan saya harus pamer tentang hal ini, karena ini baik mudah-mudahan memberi semangat orang untuk meraih hidup yang gembira dan sehat dan surga nantinya. Amin. Oke, terus karena saya YouTuber, saya juga mengajak orang lain harus subscribe belum sering, subscribe ya. Tapi hari-hari ini aku tidak mengupload YouTube karena handphone hilang, problem lagi. Nanti saya cari mungkin di sekitar kamar mudah-mudahan karena ada banyak video yang mestinya harus saya upload. Tetapi kok terinsut. Kenapa terinsut? Karena nanti bulan depan saya pindah tugas di Bedono, Ambarawa. Sehingga kan ada bukan-bukan sebenarnya dia ini. Oke, saya selalu mengajak orang untuk lihatlah aku, lihatlah videoku, ikutlah aku untuk streaming. Ini pasti bertentangan dengan perbuatan baik itu, baik kalau dilakukan dengan diam, bertentangan. Maka sekali lagi, ini saya kira bukan soal diam atau tidak, tetapi motivasinya apa? Ketika memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, atau dengan tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu. Tentang motivasi. Saya senang. Mungkin saya itu lebih yang menjadi terang dunia daripada garam dunia. Garam dunia itu yang hening, tenang, sembunyi gitu kan. Kalau terang itu ya menerangi. Orang harus melihat apa yang sedang aku lakukan. Maka aku bikin vlog pamer sungguh-sungguh saya hari ini melakukan ini. Kita akan ketemu besok malam, besok pagi yang saya lakukan habis ini. Sosok kan umat itu kan membayangkan keseharian orang itu sembahyang itu kan. Padahal orang-orang ya mau bayang dengan semua. Orang-orang maka aku mau coba memperkenalkan kehidupan yang biasa dari seorang imam yang biasa, yang juga jatuh bangun, yang dosa dan pelanggaran dan aneka hal, yang males, yang ngantuk, ya kan? Nah, yang ingin saya katakan adalah, saya itu mungkin lebih ingin menjadi terang kecenderungan saya. Saya senang dengan apa yang dilakukan komunitas-komunitas, misalnya Salvation Army. Anda tahu, kalau mereka bikin gereja itu di perapatan mesti. Di bilokan jalan, di pertigaan, di perempatan. Kenapa? Promosi loh. Salvation Army, ya kan? Seolah-olah di sini kamu bisa berdoa. Walaupun kalau saya kesana bukan untuk berdoa, karena di Salvation Army itu pasti ada ruang untuk thrift store-nya. Jadi bisa beli pakaian, beli sepeda, beli apapun dengan harga murah karena donasi dari jemaat.
Diregani murah, di rumah asing kaya aku, nek ning Amerika bisa tuku dengan harga yang sangat murah. Tetapi lihat, menampilkan diri supaya dilihat. Ada beberapa gerakan kemanusiaan yang dengan sengaja saya sebut supaya orang lebih terlibat. Saya pamerkan. Di Semarang itu kita punya food daycare, ada parents daycare di Kota Semarang. Ya, memberi makan pada orang-orang sekitar pelabuhan Semarang tadinya, sekarang berkembangnya lain. Idenya adalah yang memberi makan, tetapi bukan nasi bungkus. Banyak yang memberi makan dengan nasi bungkus. Tapi kalau kita tidak, kita renov ruangan di gedangan, kemudian juga pasang meja-meja, dan kemudian orang yang datang diajak makan dan ditari. Bapak mau minum apa? Es teh atau jeruk? No. Terus kalau sing padeni mangan seberapa nanti bisa tambah lagi. Jadi sungguh-sungguh dimanusiakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi bertumbuh. Bukan hanya yang datang sampai 350-an, tapi yang ingin berdonasi juga antri. Yang di Semarang, aku cerita sebelum COVID karena sudah itu aku tidak terlalu mengikuti. Antri tadinya hanya tiap Selasa, mergo antri sing arep nyumbang oke, dadi Selasa karo Kamis. Mergo oke tambah Senin, mergo oke tambah Rebo, terus COVID. Nah, lihat. Supaya orang yang ada di sekitar itu tahu bahwa ada Tuhan yang bekerja melalui tangan-tangan kasih. Itu juga kami kerjakan di Jogja. Ada 3 di Jogja ini gerakan kemanusiaan. Ada Rati Suci, gerakan berbagi kesucian waktu saya jadi pastor parodi di Jogja. Ada Gardusia, gerakan untuk lanjut usia. Ada Mamri, tangan training, itu untuk orang-orang Ambon, Flores, Papua, Singnek, seseorang di duit karena kuliah di Jogja, kiriman kelar dan seterusnya. Ada banyak. Dan di Wonogiri juga ada Sawu Kecil. Pasamuan Wonogiri itu tidak kecil. Tapi tahu Sawu Kecil. Tetapi karena tidak ada yang berkumpul di satu tempat, kita keliling. Besok ke satpam rumah sakit, besok lagi sana ada pembangunan kayak tukang, besok lagi kemana lagi. Seru. Oke, itu terang, itu pamer. Tetapi supaya orang tahu bahwa di situ ada gerakan yang digerakkan oleh Roh dengan keramah-tamahan dan sukacita berbagi dan seterusnya. Satu poin. Poin lain tentu saja yang menjadi tema ini, tentu saja baik bahwa seseorang itu ketika memberikan atau berbagi ada nilai positifnya ketika aku berisi ngerti kalau Gusti Allah. Wong liya ndak usah. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda dan tolong dijawab sangat mudah kok. Anda melihat ketika Anda melakukan banyak hal secara diam, hal kebaikan, hal banyak loh. Juga di Wonogiri dan di mana-mana. Seolah-olah orang Katolik itu otomatis apik. Nulung sedulur liya, ya kan? Saya tahu saya kemarin ketemu dengan seseorang yang sederhana, seorang ibu sederhana. Tetapi betapa dia punya hati untuk adiknya yang sederhana dan kakaknya yang sederhana. Sehingga nenek itu pasti dibagi-bagi. Ini kok sakit loh, ya aku ya sakit. Tapi punya hati untuk orang lain dan tidak perlu orang tahu. Dia ceritanya kalau romo ya wajar ya, tapi dia tidak ingin bahwa orang tahu bahwa dia punya hati yang seperti itu dan tidak ingin bahwa orang tahu. Nah, pertanyaanku saiki supaya aku bisa menggali, ada pasti juga orang-orang yang seperti itu. Di antaranya ada sisi jadilah terang, ada sisi jadilah garam. Ketika Anda mengambil keputusan untuk ini saya ingin menjadi garam, artinya berbuat baik dalam diam. Dan banyak kali mungkin harian Anda melakukannya tertulung. Sebenarnya nilai apa yang Anda temukan ketika berbuat baik dalam diam? Ketika Anda memerankan diri sebagai garam yang menggaram.
memberi dan orang tahu juga bahagia atau enggak? Ya kan? Tapi kenapa ada nilai apa sih kalau Anda memberi dan bertindak baik dalam diam? Itu dirasa ngomong ya misalnya gitu kan? Ya kan kadang-kadang orang sih nomboi dan seterusnya. Apa yang terpikir dalam diri panjenengan? Senang Romo, senang. Iya senang karena apa? Ya senang. Karena bisa melakukan seperti itu. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa melakukan itu hati kita itu senang gitu. Ya hati senang, hati bahagia karena bisa melakukan dan tanpa diketahui orang. Kenapa? Harusnya tidak diketahui orang. Kan bisa juga diketahui orang ya. Ini panitia nanti siaran masih kurang 2,5 juta, tak tomboi bae yo. Misalnya, karena tidak begitu tapi bisik-bisik. Ya senang juga bersyukur. Senang dan bersyukur, oke. Karena bisa. Kenapa? Yang poinnya ya, ikhlas. Aku orang ingin bahwa orang lihat ini ngerti, wah aku ikhlas. Jadi tidak usah orang mengujiku gitu kan? Tidak usah mengatakan terima kasih ya Bu, kemarin jadi lancar, mergo ibu nyumbang karena ikhlas. Kira-kira hanya nilai ikhlas atau aku tidak tahu, aku juga tidak punya konsep loh nih. Ya, tapi ikhlas tadi bagus, ikhlas. Ada yang lain lagi. Kalau Anda melakukan dengan diam-diam hal yang baik, itu apa sih yang sedang ingin Anda tanamkan dalam diri? Ini apa sih? Ikhlas, ya toh? Juga itu yang ngerti. Juga bersyukur. Apa? Bersyukur. Bersyukur ya, bersyukur juga puji Tuhan, haleluya nih tubuh bisa gitu kan. Tapi kenapa diam gitu loh? Pertanyaannya bukan bersyukurnya, kenapa dengan diam, delik-delik, kan uang nggak ngerti. Apa? Kepuasan batin kenapa? Secara batinnya puas karena tidak ada embel-embel ketika memberi, ya kan? Orang tidak tahu, ya kan? Begitu saja, saya senang bahwa orang tidak tahu, orang tidak usah mengatakan terima kasih, gitu kan? Dengan ikhlas tapi ya suasana batin, kepuasan batin. Terima kasih. Apa nih kira-kira? Ya, poin ya, belajar rendah hati, tidak mending aku, gitu kan? Tidak kemudian aku, gitu. Mau beres ya? Beres Pak sih. Kan harusnya mending aku mau. Dan tidak diakui bahkan tidak dihitung sebagai seseorang yang penting karena bergerak dengan diam dan tidak ada orang tahu. Rendah hati, orang dihitung khusus gitu loh. Mau naik kira-kira ini sampai beberapa poin yang sangat penting. Kenapa Anda memilih menjadi garam? Menghindari godaan kesombongan. Penting loh. Apa yang diwiri cenderung banyak orang cenderung sombong atau cenderung diakui keberadaannya. Pentingnya kita hadir sombong. Dan dengan cara itu saya ingin ngerem. Saya tidak ingin digoda oleh kesombongan diri bahwa saya menjadi penting karena saya mengambil bagian pada porsi yang sangat penting di komunitas, di persekutuan dan hal ini. Itu ya, terima kasih. Ayo banget dulu. Mana? Bisa menyenangkan orang lain juga. Bisa menyenangkan orang lain ya. Marah ke orang lain dia senang Ya. tanpa Diam orang diam. Aku punya pengalaman begini loh. Tetapi ini juga pengalaman yang berbeda. Suatu saat ada teman imam itu keluar tidak menjadi romo lagi, sahabat saya. Lalu pasti juga agak susah kan hidupnya, akan menjadi susah. Dan kemudian karena juga dia mulai nembok ini, diantaranya saya memberi perhatian dengan memberi. Tetapi saya mengatakan pada teman-temannya, yuk dibantu makanya atau sudah masa akil. Lalu saya menyebut, saya mau mulai supaya memancing yang lain melakukannya, gitu kan?
Apa yang terjadi? Yang teman-temannya tadi laporan bahwa aku memberi. Lesu. Romo itu kalau memberi nggak usah cerita siapapun, nanti saya kembalikan semua apa yang diberikan Romo itu. Ya oke, saya harus balikin. Tapi saya kaget. Jadi rumah-rumahnya ketika saya memotivasi orang lain untuk memberi, ya kan? Dan mungkin saya juga keliru, ada unsur kelirunya ya, cerita, ya kan? Tapi dulu langsung marah. Padahal supaya memancing orang itu supaya memberi kan, itu kayak kita mendapat sirkuler itu loh, mancingnya dengan aku 3,5 juta, ya kan? Supaya melihat apa sih Romo Yuto, saya Yuto gitu kan, bukan 1.000 kok misalnya mau 70.000, 35.000, benar nggak? Ada motivasi-motivasi, tapi ketika kita tidak bercerita, hanya dia yang tahu yang saya bantu, ini juga menyenangkan yang diberi, tidak dicemarkan, tidak direndahkan. Oke, ada bagian diri, ikhlas, dan kepuasan batin, rendah hati, tidak sombong, kurang lebih, ya kan? Kemudian tidak mencemarkan mereka yang kita bantu. Iki dan garam, ya kan? Melakukan kebaikan dengan dia. Yang satu lagi menjadi terang, yang hendaknya terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu gitu kan, yang baik. Nilai apa yang diperjuangkan oleh mereka yang melakukan itu? Yang positif, nilai apa? Membawa orang lain supaya hidup dalam kebenaran. Oke, supaya orang meniru dengan apa yang dilakukan, kesetrum gitu kan? Oke, apa lagi? Bu, Bisa menampilkan juga kita seperti itu, menampilkan wajah kasih Allah. menampilkan wajah kasih Allah ya kan? Oh, kayak kok apik kok. Aku ngerti. Kayak kok nek ono layakan mesti tekon yo ewang-ewang kedusi mayat padahal gitu aku polisi. Ya kan? Kok kayak kok oh itu namanya Bu Agnes. Agnes Katolik yo. Iyo. Ya kan? Menampilkan wajah Allah. Ya, ketika orang tahu apa yang sedang kamu lakukan. Baik apa kayak itu? Baik, tentu saja. Apa lagi? Menampilkan wajah Allah, ya kan? Supaya orang itu niru. Oh, sih, saya bisa tiga ini. Aku melakukan sesuatu atau kalau Anda melakukan sesuatu. Tentu saja ada hal yang negatif dan mudah sekali menjadi negatif. Banyak kelompok-kelompok itu kalau Natal itu minta Romo di mana ya kita nyumbangkan teasuan. Karena nek nyumbangkan teasuan yo teko mrono, nggawa sesuatu, yo nanggap bocah-bocah menjoget ning arep kae dan Anda puas pulang dengan ninggal sesuatu. Nek panjenengan tanya pada saya akan mengatakan di Papua ada alamatnya ini. Di Atambua ada. Di situ anak-anak kecil yang kekurangan dipelihara oleh suster. Yo mundur loh. Karena apa? Karena tidak mengalami kepuasan diri. Yang negatif itu sebenarnya bisa jadi ajang pamer. Bisa jadi karena ini yo orang unsure seneng dan menikmati. Romo aku itu pengikut YouTube-nya Romo loh, foto scroll Romo foto dulu ya foto. Saya foto dengan YouTuber loh, betul? Aku yang melu bagai ya dikenalin ini. Ya mana mau mesti ono klepetan ya ikut serta ketika kita berbuat baik bahkan apalagi ketika pilihannya adalah menjadi terang berbuat baik supaya orang tahu bahwa ada di balik saya itu adalah Tuhan yang bekerja. Oke? Dan banyak in between ya antara berbuat baik ini yo punya maksud apa ya? Nama ya kan dikenal namanya itu CSR itu kan ya kan si corporate social responsibility itu kan kalau perusahaan-perusahaan itu loh menyisihkan sebagian keuntungan sesungguhnya untuk kemanusiaan dan sosial tetapi apa? Untuk promosi kan yang memang ada kamu kalau kayak ini produkku dan aku akan ada wawancara sehingga melayani jadi disorot padahal bukan itu yang CSR itu kan biaya
masyarakatnya begitu. Apakah tidak berguna? Berguna, masyarakatnya ya senang. Masyarakatnya juga senang. Besok Minggu di Wonogiri ada SCTV Festival apa sih? Ya. Lalu tadi saya mendapat telepon promo Minggu itu dari jam 4:30 sampai jam 5 sore akan ada musik yang keras sepanjang hari dan tidak bisa dihentikan jam 8 sampai 10. Kalau ada rame-rame di alun-alun Wonogiri itu kita bisa minta, dan mereka biasanya sudah tahu bahwa jam 8 sampai jam 10 itu ada misa, sehingga mereka akan melirihkan. Tapi kalau besok kan siaran langsung dan aneka saya tidak tahu. Dikatakan bahwa tidak bisa, itu akan sepanjang hari. Saya bingung karena di telepon juga misalnya ini jalan-jalan ditutup misal Minggu. Dibagi Minggu sore, roh-roh ini dari sore bisa di tempat dia. Setuyono. Akhirnya saya belum tahu, saya baru laporan Ramadan ini silakan ditahu-tahu apakah Wonogiri ada Sabtu atau Sabtu Minggu ini jadi roh keberberkahan. Mudah-mudahan semua baik. Nah, itu juga menggerakkan masyarakat mungkin karena ada banyak, katanya ada banyak keterlibatan lokal. Tetapi kan tetap baik promosi toh ya. Tidak gila. Apakah ini artinya menjadi terang? Kayaknya enggak yang seperti itu. Oke. Nah, sangat terbuka, kesimpulannya sangat terbuka. Ada pilihan menjadi garam atau menjadi terang. Tetapi satu hal adalah yang budaya ini. Motivasi ketika saya melakukan itu. Dan ukurannya adalah damai di hati. Kalau Anda melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan entah dengan cara memblow up sehingga banyak orang tahu, tetapi Anda menemukan damai di hati, lakukanlah. Tetapi kalau gelisah ini kayaknya nggak bener deh, tapi oke bareng-bareng, tapi rasa aku rasa, nah itu pasti ada sesuatu. Kalau kita melakukannya tidak dengan damai hati, buahnya adalah kedamaian dan sukacita. Demikian juga buah menjadi garam adalah juga kedamaian dan sukacita yang tadi disebut kepuasan batin karena ikhlas. Ya kan? Aku ragu mau ngerti, ini ngerti pembunuhan siswa lulus kuliah, dan saya sudah senang bahwa dia lulus kuliah tanpa orang lain tahu. Karena itu ya, dan itu banyak di antara yang melakukan sehari-hari bahkan. Seolah-olah dia kesetrum oleh Gusti Allah. Saya mau beri kesaksian terakhir. Waktu gempa di Jogja atau Merapi, saya kan di Jogja dan baru pindah dari KWI sehingga kenal banyak orang Jakarta. Yang saya saksikan adalah bantuan kemanusiaan untuk masyarakat umum. Memang kebanyakan, atau mungkin karena saya imam, memang kebanyakan dari komunitas dan orang-orang Kristiani. Kalau bantuan itu bukan dari orang-orang Kristiani, ini fakta tetapi tidak bisa digoyang-goyang. Di antaranya dengan pesan-pesan yang pesan iki mau buang kain, iki mau buang sing ini itu, seolah-olah tidak ikhlas dan digodeli dengan satu syarat ketika melakukan. Jadi berpuji Tuhan bahwa kita sudah ada dalam kultur iman yang seperti itu, yang ringan membantu, bahkan kebanyakan dengan diam menjadi garam dan terang yang berubah-ubah menerangi. Tetapi terang tetaplah penting. Saya punya cita-cita bahwa di setiap kota itu ada ikon, ada ikon, sehingga orang melihat bahwa itu ngatur. Itulah yang kami lakukan misalnya di Jogja atau di Semarang dengan gerakan kemanusiaan itu. Di Solo pasti ada juga banyak, tetapi biarlah ikonik, sesuatu yang memang untuk masyarakat, dan biarlah kelihatan semua supaya orang yang melihatnya memuji Bapamu yang di surga. Amin. Jadi sekali lagi, ayo pilihlah menjadi garam atau terang, atau dua-duanya kita lakukan dalam sukacita
Tadi aku lupa ya tentang wilayah memberi kobaran dan semangat. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah ada 3 malaikat agung, yaitu Michael, Rafael, dan Gabriel. Oke, pertanyaannya masing-masing kan punya peran. Sebutkan masing-masing peran 3 malaikat agung itu. Tunjuk tangan dulu, baru menerangkan, pakai mikrofon. Yo. Ayo, masing-masing kan punya peran khas, ya, khas. Tunjukkan 3 peran malaikat agung itu. Yo. Kesempatan memperoleh hadiah. Emang lho. Nek ora ono sing jawab tak boleh. Ayo, ada yang mau angkat tangan? Ayo, perlindungi malaikat Mikael ya, sing kenal Gabriel karo Rafael ya. Sapa? Yo, Mas. Yo, nomor mikrofon. Tiga malaikat. Malaikat Mikael itu sebagai panglima bala tentara surga, panglima perangnya surga. Malaikat Rafael itu sebagai pelindung kesembuhan, pemberi kesembuhan. Kemudian malaikat Gabriel pemberi pesan, pemberi pahala. Betul loh, Pak. Ono piro iki kok ya? Loro ya. Oh, telu ya. Ya apa ya? Ya apa ya? Ada yang bisa menyebut nama Roh Kudus secara lengkap? Siapakah nama baptis itu?
Terima kasih Roh Kudus. Semoga firman-Nya ini membuat kita menjadi garap dan terang. Kita sudah diberkati Tuhan, maka kita akan membagikan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun yang Tuhan inginkan tidak hanya harta kita, tetapi seluruh hidup Bapak Ibu untuk memuliakan nama Tuhan. Ku bawa persembahanku kepada Tuhan.
sehingga setiap langkah hidup kami bisa menjadi garam ataupun terang dunia. Biarlah kehidupan kami membawa nama-Mu dimuliakan, karena kami tahu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, tanpa kasih setia-Mu, kami tidak akan dapat melakukannya. Biarlah di hati kami hanya punya motivasi untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan para menteri, para pejabat, aparat di pusat maupun di daerah. Biarlah mereka Kau berikan hikmat, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bapak, kami mau berdoa untuk PT Santo Mikael. Berkatilah para anggota dan pengurus PT Santo Mikael agar mereka senantiasa bertumbuh di dalam iman, senantiasa guyup rukun, dan semakin terlibat di dalam pelayanan. Kami mohon. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja. Berikanlah rahmat-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya. Dengan penuh sukacita kami mohon. Kami berdoa juga untuk para yang difabel, yang miskin, yang tersingkir. Kiranya mereka juga boleh merasakan bahwa Engkau mengasihi mereka, bahwa Engkau juga mengasihi, menyayangi mereka, dan berharga di mata mereka. Terima kasih, kami mohon. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan menderita saat ini. Berilah mereka kekuatan keimanan dan kesabaran. Kami mohon. Kami berdoa untuk kaum muda, terutama kaum muda Katolik. Bimbinglah ya Tuhan, berjauhkan mereka dari perbuatan buruk, tapi buatlah mereka bekerja giat, rajin, dan lebih berkarya di gereja maupun di masyarakat. Kami mohon. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk alam semesta, untuk lingkungan hidup kami. Kiranya kami dapat menjaga dan melestarikan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon. Bapak, saat ini juga kami berdoa bagi Ibu Widodo Sumantri supaya Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna, sehingga pada hari-hari yang akan datang kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di persekutuan doa kami di Paroki Boyolali. Kami mohon. Bapak, kami berdoa untuk PT Mikael ini dan juga PT-PT yang lain supaya membawa kami semua umat Katolik untuk menjadi Katolik yang lebih baik, Katolik yang lebih sukacita, Katolik yang sungguh menjadi garam dan terang dunia. Ya Tuhan, doa ini tidak sempurna. Kami sempurna dengan doa yang selalu Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Dari mana berkat Allah yang Maha Kuasa,
Mari Bapak. Pengumuman yang disampaikan Ibu Ketua. Malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Seperti biasa saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk PD bulan depan. Kita akan dilayani PD Missio Dei, yaitu tanggal 17 Juli. Kita kembali ke Pleco lagi di Bertian. Juli 17 Juli. Kemudian tanggal 23 Juli PD MIKAL akan melayani PD Antonius di Purbayan. Di sini ya, di sini Bapak Ibu bisa hadir tanggal 23 Juli. Pembicaranya Bapak Suryo, kepala sekolah kita. Hadir di sini. Kemudian akan diadakan Sapek 7. Ini teman-teman panitia Sapek 7 akan mengadakan seminar mengalahkan kuasa gelap dan sukses dalam bisnis yang dibawakan oleh Romo Biharsanto. Besok tanggal 27 Juni di Orin. Bapak Ibu bisa yang berminat bisa menghubungi panitia Sapek 7. Mungkin bisa ketuanya Ade atau Pak Thomas Hidayat atau Robert juga bisa. Nanti kita akan bagikan brosur bayar. Kemudian ada biayanya 150 atau 300 untuk pengganti konsumsi. Yang 300 itu nanti dapat hadiah ya Pak Ade ya. Dapat hadiah rupanya ya. Kemudian teman-teman seperti biasa yang mau ikut pelatihan ujian bisa bergabung setiap hari Rabu di Geraha Pharma. Untuk juga tim doa setiap malam teman-teman PD MIKAL ada tim doa, teman-teman yang mau mungkin minta didoakan bisa menghubungi Pak Ucel. Kemudian ada lagi teman-teman, sebelum pulang kita tutup bersama dengan Romo Agus. Terima kasih pengumumannya saya.
Mari Bapak